Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa berkumpul di ruko ini. Salawat dan juga salam tentunya kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masih melanjutkan kajian kita membahas Qasasul Quran. Dan malam ini kita akan membahas masih kisah-kisah dalam surah Al-Baqarah pada ayat ke-54 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi diri kalian sendiri dengan menjadikan patung anak sapi itu sebagai sesembahan kalian. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah diri-dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sungguh dialah yang maha penerima tobat dan maha penyayang. Ayat ini adalah penggalan kisah kecerobohan Bani Israel. Dan ayat ini menjelaskan tentang kisah patung anak sapi. Jadi kisahnya begini. Saat Nabi Musa alaihi salatu wassalam berhasil sedikit lagi untuk menguasai Baitul Maqdis, kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam menjanjikan kemenangan dan bisa menguasai Baitul Maqdis dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Bani Israel ini, mereka kaum yang pengecut dan kaum yang penakut, sehingga saat Nabi Musa alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk berperang melawan penguasa yang menguasai Baitul Maqdis kala itu, Bani Israel ketakutan. Yang lebih parahnya, mereka justru meminta kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk berperang sendirian dan mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila. Kalau engkau ingin perang, silahkan berangkat sendiri, ajak Tuhanmu perang berdua sana. Tentu kalimat ini kalimat konyol. Kalimat ini kalimat penentangan kepada nabinya. Maka sejak itulah mereka pun diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa keluar dari padang pasir, tidak bisa dari tanah linglung bahasanya. Kemana-mana mereka pergi, tetap di situ saja berputar-putar. Lah saat kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam menerima mandat untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan berangkat sendirian, maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam memikulkan kepemimpinan kepada abangnya Nabiullah Harun alaihi salam.
Dan kita tahu bahwa Harun adalah nabi yang sangat dicintai Bani Israel melebihi Nabi Musa. Wajar, karena Nabi Harun memang dilahirkan di tengah-tengah mereka, besar dan dewasa di tengah-tengah mereka, diangkat menjadi nabi juga di tengah-tengah mereka, dan tidak lepas dari mereka. Lain dengan Nabi Musa, ketika lahir terhanyut dan tinggal di istana Firaun. Kemudian masa dewasa dia pun membunuh tanpa sengaja. Akhirnya dia pun melarikan diri dari Mesir ke Madian. Setelah menikah dan punya anak, pulang lagi ke Mesir, baru kemudian berkumpul dengan Bani Israel. Sehingga dari sini kita tahu kedekatan Nabi Harun dan Nabi Musa berbeda. Karena Nabi Musa kan bukan hidup di tengah-tengah Bani Israel, sehingga wajar Bani Israel lebih sayang kepada Nabi Allah Harun, terlebih akhlak dan kelembutannya. Dan retorika bicaranya memang luar biasa. Allah berikan mukjizat, retorika bicara Nabi Harun ini luar biasa. Singkat cerita, maka Nabi Musa pun berangkat, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan sesuatu kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika sampai kemudian di tempat yang dijanjikan, ada yang mengatakan Bukit Saina, atau Quran menyebutnya Tur. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam berpuasa selama 30 hari. Kemudian disempurnakan selama sebanyak 10 hari lagi, jadi genap menjadi 40 hari. Lah selama 40 hari berpuasa, karena akan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, lah di tengah-tengah Bani Israel saat ditinggal Nabi Musa itulah muncul seorang munafik. Memang setiap generasi itu mesti ada orang munafiknya. Disitulah ada orang munafik yang bernama Samiri. Lah Samiri ini kebetulan dia saat menyeberangi Laut Merah, saat ditenggelamkan oleh Firaun. Kita tahu bahwa Bani Israel itu membawa emas-emas kaum Kipti. Lah emas-emas inilah yang kemudian dianggap tidak halal. Akhirnya kemudian mereka buang. Lah saat dibuang itulah oleh Samiri dikutip emas itu. Ditambah-tambah ada isyarat dalam Al-Quran, Samiri ini mampu mendeteksi adanya Jibril. Saat itu Jibril menunggang kuda berwarna putih, dan dia sendiri menjelma sebagai manusia yang berseragam putih di atas kuda itu. Dia melihat setiap pijakan kuda yang ditunggangi Jibril itu selalu menumbuhkan tumbuhan setiap pijakan kudanya itu. Akhirnya dia mengambil beberapa tanah yang bekas kaki pijakan kuda Jibril itu, kemudian disembunyikan. Sampai pada waktunya ketika Bani Israel kehilangan Nabi Musa alaihi salatu wassalam karena sedang berdialog dengan Allah selama 40 malam. Maka disinilah kemudian Samiri menempa emas-emas itu menjadi patung anak sapi. Maka dibentuklah patung anak sapi. Akhirnya setelah jadi, maka dia ambil tanah bekas kaki kuda yang ditunggangi Jibril itu, dimasukkan ke dalam mulut patung anak sapi itu. Secara ajaib, tiba-tiba kemudian patung anak sapi itu hidup. Maksudnya hidup itu bukan menjadi sapi, bukan. Maksudnya bersuara. Makanya Allah mengatakan lahu khuar, keluar suara dari mulutnya. Dan itu menggemparkan Bani Israel. Kok ada patung anak sapi yang terbuat dari emas bisa mengeluarkan suara? Sehingga ketika kemudian Samiri ini mengumpulkan Bani Israel, dia pun kemudian sesumbar dan mengatakan, lihat, Nabi Musa jauh-jauh mencari Tuhannya sampai ke Tur sana, padahal Tuhannya ada di sini. Kemudian menunjuk patung anak sapi. Lah hasutan demi hasutan Samiri inilah akhirnya sebagian Bani Israel terpengaruh.
dengan provokasinya. Lambat laun akhirnya menyembah patung anak sapi ini. Walaupun tidak semua. Ya. Lah Jibril kemudian turun menemui Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan memberitahu bahwa kaum yang ditinggalnya telah tersesat. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri kemudian memerintahkan Nabi Musa untuk segera bergegas kembali. Ketika Nabi Musa bergegas kembali, betullah kemudian dia melihat bagaimana Bani Israel sudah disesatkan oleh Samiri. Pada dasarnya dia tidak tahu siapa yang melakukannya, sampai marah kepada abangnya Harun, sampai dia jambak janggut dan juga kepalanya. Tapi dengan kelembutan Harun, kemudian dia pun memberikan alasan yang tepat kepada Nabi Musa bahwa itu bukan salahnya. Saat Nabi Musa bertanya kepada Harun, kenapa kau tidak cegat? Bukankah ini sebuah kesyirikan? Tapi Harun mengatakan, karena kelembutannya dia mengatakan, dia tidak sekuat Nabi Musa. Kalau dia cekat Bani Israel, bisa saja yang garang-garang dari Bani Israel itu membunuh dia. Makanya dia hanya bisa pasrah dan mengajak untuk mentauhidkan Allah secara lembut. Lah ketika itulah Nabi Musa tahu siapa dalangnya. Rupanya dalangnya siapa? Samiri tadi. Kemudian dipanggillah Samiri. Kemudian diinterogasi oleh Nabi Musa. Kemudian dengan entengnya dia mengatakan kenapa dia melakukan seperti itu, karena hawa nafsunya yang mendorong. Tapi Nabi Musa tidak membunuhnya. Nabi Musa hanya kemudian mengusir dia, dan dia meminta kepada Allah agar Samiri hidup sendirian, tidak bisa menemui manusia, dan manusia juga tidak bisa menemui dia. Diusir di tengah-tengah Bani Israel. Adapun apakah Samiri meninggal dunia, wallahu alam, karena kisah dalam Quran juga tidak jelas. Hanya mengatakan Nabi Musa mengusir dia dan meminta kepada Allah agar tidak ada seorang manusia pun yang bisa menemuinya, dan dia pun tidak bisa menemui manusia. Memang diasingkan demikian. Lah saat Samiri sudah diusir, maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengumpulkan orang-orang yang terlibat dalam kesyirikan ini. Siapa yang menjadi penyembah patung anak sapi dikumpulkan, dan siapa yang tidak menyembah maka akan dipisahkan. Lah saat itulah kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam menghukum mereka dengan turun perintah bahwa mereka harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membunuh diri-diri mereka. Jadi mereka disuruh membawa pisau masing-masing, kemudian saling tusuk satu dengan yang lainnya sampai mati. Itu cara tobatnya. Dan ini menunjukkan bahwa tobat umat dahulu itu agak berat. Kalau kita kan alhamdulillah tidak seberat umat dulu. Kalau ada orang yang jatuh kepada kesyirikan, percaya kepada tangkal, jimat, datang ke dukun, meminta-minta di kuburan dan yang semacamnya, cukup dengan taubatan nasuha saja, asal jangan diulangi. Tetapi di zaman itu tidak. Syariat Musa akan berbeda dengan syariat Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taubatnya dengan cara saling membunuh. Karena ketika itu Nabi Musa alaihi salatu wasallam pulang dari perasingan selama 40 malam itu adalah ingin mendapatkan mandat Taurat. Karena saat itu kan Nabi Musa tidak memegang Taurat, masih memegang suhuf, lembaran-lembaran sebagai wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala turunkan Taurat dalam bentuk papan. Dan ingat papan Taurat itu. Papan Taurat itu adalah papan yang suci. Ditulis langsung oleh tangan Allah Subhanahu wa taala isi Tauratnya. Karena di antara makhluk yang banyak makhluk suci, salah satunya papan tadi. Tetapi catatan dalam papan itu menurut ahli tafsir bahwa yang mencatat langsung Allah Subhanahu wa taala. Lah papan itu dibawa oleh Nabi Musa. Kemudian dibacakan tentang hukuman-hukuman orang-orang yang melanggar. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam, aku jauh-jauh ingin mendapatkan mandat Taurat untuk dijadikan undang-undang kalian, tapi kalian di sini berbuat kesyirikan.
Sekarang pertanyaannya, maukah kalian mematuhi isi daripada Taurat ini? Pada awalnya mereka bermain-main dan mengatakan kalau memang ringan kami yang laksanakan, tapi kalau berat tidak mungkin kami laksanakan. Maka Nabi Musa alaihi salatu wasallam marah. Akhirnya meminta kepada Allah untuk mengangkat bukit, kemudian diletakkan di atas. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wasallam mengatakan, kalian mau dilempar bukit ataukah kalian mau melaksanakan isi Taurat? Akhirnya kemudian mereka mengatakan, kami sami'na wa ata'na, siap melaksanakan isi Taurat. Kata Nabi Musa, hukuman kalian harus saling membunuh. Di sini dilema, kenapa? Mereka tidak tobat, mati karena akan dilempar oleh bukit. Tobat pun mereka mati karena saling membunuh masalahnya. Tetapi bagaimanapun, mati di atas tobat jauh lebih baik daripada mati di atas azab. Akhirnya mereka memilih untuk saling membunuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, wa idz qala Musa liqaumihi. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Wahai kaumku, kalian sudah menzalimi diri-diri kalian. Zalim di sini artinya kesyirikan. Kalian sudah berbuat syirik. Seolah-olah usaha Nabi Musa alaihi salatu wasallam sejak berdakwah di Mesir sampai menyelamatkan Bani Israel, menanamkan tauhid la ilaha illallah, gugur hanya dalam waktu sesingkat-singkatnya 40 malam. Di sini pelajarannya adalah, lihat bagaimana hati manusia itu sangat mudah berubah-ubah. Makanya kenapa Nabi SAW dalam salatnya selalu mengajarkan doa kepada kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Sampai kemudian salah satu istri Nabi SAW bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kenapa engkau selalu berdoa dengan doa itu? Maka Rasul mengatakan, ingatlah hati kita itu ada di genggaman Allah. Allah bisa menyesatkan sesaat, Allah juga bisa memberikan hidayah kepada kita sesaat. Dan siapapun yang diberikan hidayah, tidak ada yang sanggup menyesatkannya. Dan siapapun yang disesatkannya tidak mungkin diberikan hidayah selamanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itulah, maka menjaga akidah itu penting. Jangankan sekelas saya, Anda atau siapapun, sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang dijelaskan dia seorang mulham, seorang yang diilhami, di mana ucapannya itu selalu turun wahyu. Ketika satu hari Umar bin Khattab memegang lembaran Taurat, kemudian Nabi SAW bertanya, dari mana itu lembaran? Dia mengatakan diberi oleh orang-orang Yahudi. Kemudian Rasul mengatakan, apa itu? Dia mengatakan Taurat. Maka Nabi SAW mengatakan, sebaiknya kau campakkan Taurat itu. Kemudian Rasul mengatakan, amutahawwikun anta ya ibnal Khattab. Apakah engkau sudah bingung wahai Ibnul Khattab? Maksudnya Umar. Taraktukum alal baydah lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan kepada kalian Islam ini terang benderang, di mana malamnya seperti siangnya, siapapun yang tergelincir pasti dia sesat. Maka Nabi SAW lihat, mengkhawatirkan orang sekelas Umar. Padahal Umar orang yang paling setia dengan Rasul SAW. Tapi ketika memegang Taurat, Nabi SAW khawatir kalau Umar kemudian terpengaruh dengan buku itu. Karena bagaimanapun kita sudah ada Al-Quran. Buat apa kemudian kita membaca kitab di luar daripada Al-Quran? Makanya terkadang saya heran, ada beberapa jurusan di sekolah, di fakultas-fakultas itu, jurusan perbandingan agama. Terkadang mereka membaca kitab-kitab orang-orang di luar daripada Islam, padahal dia belum mumpuni terhadap Al-Quran. Tapi mereka sudah berani
ingin membuat perbandingan antar umat beragama dengan membaca kitab-kitab mereka, akhirnya lahirlah pemahaman liberal. Ya. Harusnya kalau memang mau membaca buku-buku itu atau kitab-kitab itu, walaupun sekalipun kitab dari langit, kita tahu bahwa Taurat dan Injil itu sudah terkontaminasi. Tidak semuanya murni kalamullah. Apalagi Injil banyak revisi, banyak tangan-tangan manusia yang masuk di dalamnya. Karena tidak ada satupun kitab yang murni turun dari langit melebihi Al-Quran. Kenapa Al-Quran murni? Tidak ada ucapan manusia yang masuk di dalamnya. Karena Allah memang sudah menjaganya. Langsung Allah katakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami juga yang menjaganya. Makanya Quran itu sejak diturunkannya sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan, tidak ada satupun huruf yang bergeser dari tempatnya. Kalau ada, maka pasti ketahuan. Karena Allah sudah menjaganya. Beda dengan Injil, beda dengan Taurat, di mana dua-duanya juga susah untuk dihafal. Apalagi Injil banyak revisi, disesuaikan dengan zaman dan keadaan, sehingga tidak bisa lagi untuk menjadi solusi. Hanya satu-satunya kitab yang menjadi solusi itu hanya Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari sinilah wajar Rasul mengkhawatirkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau Bani Israel ditinggal 40 malam oleh Nabi Musa bisa tersesat, maka tidak menutup kemungkinan juga kita mudah disesatkan oleh setan. Dan itu banyak sekali kisah-kisah orang-orang yang tadinya istiqomah kemudian tergelincir. Sebut saja sering saya kisahkan Imran ibn Khittan, seorang ulama ahli sunnah, pakar hadis. Satu dunia belajar kepada dia, tersesatkan oleh istrinya yang berpemahaman Khawarij. Padahal sebelumnya dia sudah dinasihati oleh kawannya, jangan menikah dengan putri paman, karena seluruh keluarganya berpemahaman sesat. Tapi dengan pedenya Imran ibn Khittan mengatakan, kalau aku bisa menikahinya, aku akan bawa mereka kepada pemahaman ahli sunnah. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi ketika dia menikah dengan wanita itu, akhirnya wanita itu yang mempengaruhi pemahamannya, dan dia pun menjadi ulama Khawarij sampai meninggal dunia. Siapa yang tidak kenal Imran ibn Khittan? Ulama memujinya. Tapi begitulah hati terkadang mudah goyah. Atau juga sebaliknya, ada orang-orang yang tadinya tersesat, seperti contohnya ulama kontemporer seperti Khalil Harras umpamanya. Dia dulunya pemahamannya menyimpang. Dia ingin meneliti kitabnya Ibnu Taimiyah, karena pada awalnya dia sangat benci sekali. Mulailah dia teliti kitab itu satu persatu, rupanya tidak ada penyimpangan. Belakangan dia pun hapus pemahaman sesatnya dan mensyarah kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ya. Jadi banyak sejarah-sejarah yang kita bisa ambil ibrah dan pelajaran bahwa hati kita ini mudah berbolak-balik. Kalau tidak istiqomah, maka akan mudah tergelincir dan sesat. Lah dari sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Kalian sudah mendolimi diri-diri kalian karena kalian sudah melakukan kesyirikan menyembah patung anak sapi Samiri. Maka Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, bittikhadikumul ijla. Kalian sudah mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan kalian. Fatubu ila bariikum. Bertobatlah kalian. Bertobatlah kepada Tuhan kalian dengan cara apa? Faqtulu anfusakum. Bunuh diri-diri kalian. Begitulah cara tobat mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bicara soal bunuh-membunuh, kita tahu bahwa ada beberapa perkara yang ingin sampaikan. Yang pertama, soal bunuh-membunuh. Terkadang orang yang dibunuh dan orang yang membunuh dua-duanya masuk neraka. Yang kedua, terkadang orang yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk surga. Yang ketiga, terkadang orang yang membunuh masuk neraka dan yang dibunuh masuk surga. Dan yang terakhir kebalikannya, terkadang orang yang membunuh masuk surga, yang dibunuh pula masuk neraka.
Begitulah hukum pembunuhan. Pertama, orang yang membunuh dan yang dibunuh masuk surga. Seperti kisah sini. Kisah siapa? Bani Israel yang bertobat. Mereka harus saling membunuh satu dengan yang lainnya. Karena yang membunuh dan yang dibunuh juga dua-duanya mati, maka dua-duanya masuk surga. Kenapa? Karena mereka mati di atas tobat. Memang tobatnya seperti itu. Yang kedua, yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Itulah yang disabdakan Nabi SAW, al-qatil wal maqtulu finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh dipastikan masuk neraka. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau orang yang membunuh masuk neraka wajar. Loh, yang dibunuh kok bisa masuk neraka? Maka kata Rasul mengatakan, ya, karena kalau dia tidak dibunuh, dia pun sudah niat membunuh. Apa saja dia yang mati. Umpamanya antar preman, rebutan lahan, rebutan parkir, rebutan apa, perang, saling bunuh-bunuhan kan. Itu kan niatnya ingin membunuh lawannya. Tapi apes dia pula yang dibunuh. Dua-duanya masuk neraka. Kemudian yang ketiga, orang yang membunuh masuk surga dan orang yang dibunuh masuk neraka. Seperti orang yang berperang, di mana kaum muslimin mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala melawan orang-orang kafir dalam pertempuran. Kemudian dia membunuh, maka yang dibunuh orang kafir dalam pertempuran masuk neraka. Dan kalau dia pun terbunuh dan mati syahid, maka dia masuk surga. Atau sebaliknya, orang-orang yang dibunuh dalam pertempuran, umpamanya dalam jihad, orang kafir membunuh kita, maka kita terbunuhnya mati syahid. Dan orang yang membunuhnya karena orang kafir, kalau dia tidak bertobat sampai mati di atas kekafirannya, maka dia masuk neraka. Itulah contoh yang mudah kalau bicara soal bunuh-membunuh. Tapi yang di sini adalah faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian. Maka orang yang membunuh dan yang dibunuh karena dua-duanya mati, maka dua-duanya masuk surga karena mereka meninggal di atas taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang cara itu yang mereka syariatkan di zaman itu. Taubat kesyirikan itu bunuh-bunuhan. Makanya kemudian ayat selanjutnya Allah mengatakan, dzalikum khairul lakum. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian. Inda rabbikum, di sisi Rabb kalian. Fataba alaikum. Allah pun menerima tobat mereka. Innahu huwat tawwabur rahim. Karena dia zat yang maha penerima tobat, lagi maha rahim, lagi maha penyayang. Dari sini kita tahu bahwa sebesar apapun dosa, ini kan sudah paling tinggi dosa ini. Kesyirikan itu kan dosa yang level paling tinggi. Apalagi coba di atas kesyirikan, tidak ada. Tapi ketika mereka bertobat, maka Allah tetap membuka pintu tobat. Maka dosa sebesar apapun, sekalipun dosanya seberat bumi atau dosanya membumbung sampai ke awan, kalau mereka datang menghadap Allah Subhanahu wa taala bertobat dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kembali, maka mereka akan mendapatkan ampunan seberat dosa yang mereka bawa. Begitulah Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab, zat yang maha penerima tobat, Ar-Rahim, dan maha penyayang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini kisah yang pertama. Kemudian kisah yang kedua pada ayat ke-55-nya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka halilintar pun menyambar kamu, sedangkan kamu menyaksikan halilintar dan kalian mengalami kematian. Kemudian kami pun membangkitkan kamu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah ini juga masih kisah Bani Israel. Jadi ketika Bani Israel ini banyak yang murtad karena menyembah patung anak sapi, serasa Nabi Musa gagal mendidik Bani Israel.
Sehingga akhirnya kemudian Nabi Musa alaihi salatu wasallam mengkhawatirkan orang-orang pilihannya. Kalau mereka terpengaruh dengan pemahaman Samiri. Makanya kemudian Nabi Musa alaihi salatu wasallam mengajak orang-orang pilihan untuk menemui Allah Subhanahu wa taala, menemui Rabbnya. Berangkatlah Nabi Musa bersama orang pilihan. Tapi Nabi Musa kemudian bergegas duluan, meninggalkan orang-orang pilihan di belakang. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala juga bertanya, "Kenapa kau tinggalkan orang-orang itu di belakang?" Kata Nabi Musa, "Mereka akan menyusul." Akhirnya kemudian mereka pun sampai di tempat Nabi Musa. Keinginan mereka itu hanya ingin mendengar. Mendengar apa? Kalamullah. Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan Nabi Musa. Mereka ingin mendengar. Ya. Tetapi setelah kemudian berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salatu wasallam di tempat yang suci, di Bukit Saina, mereka pun keinginannya berubah. Bukan hanya ingin mendengar, tapi juga ingin melihat. Bayangkan. Ya. Awalnya ingin mendengar, tapi sekarang ingin melihat. Padahal kita tahu bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala terlihat di dunia. Bukan Allah tidak bisa dilihat, mata kita yang tidak sanggup melihat. Dan itu pernah dirasakan oleh Nabi Musa. Saat Nabi Musa alaihi salatu wasallam meminta kepada Allah dan mengatakan, "Anzur ilaika ya Rabb, aku akan melihat wajahmu seperti apa." Allah mengatakan, "Lan tarani, kau tidak bisa melihatku." Tetapi Allah tidak membantah dan mengatakan, "Kalau engkau ingin melihatku, lihat gunung yang berbatu itu, yang sangat kokoh itu. Saya akan menampakkan kepada gunung itu. Kalau seandainya gunung itu diam, tidak ada gerakan sama sekali, fasaufa tarani, engkau akan melihat aku," kata Allah. Maka ketika betul-betul Allah Subhanahu wa taala menampakkan terhadap gunung itu, apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa sara Musa sa'iqa. Ketika Allah menampakkan kepada gunung itu, tiba-tiba gunung itu hancur berantakan. Dan pengaruh hancurnya gunung itu membuat Musa pingsan. Saat dia terbangun, dia pun mengatakan, "Tubtu ilaika ya Rabb, aku bertobat kepadamu, aku tidak ingin lagi meminta itu. Dan aku sangat yakin dengan keberadaanmu." Artinya Nabi Musa alaihi salatu wassalam seorang nabi, seorang rasul, ulul azmi, orang manusia pilihan di tengah-tengah Bani Israel, tidak sanggup melihat Allah kan? Apalagi sekelas Bani Israel. Ya, dulu di kota Batam tahun berapa itu? Di daerah Tiban, ada orang yang mengklaim bisa memperlihatkan Allah di dalam jolang. Saya lupa tahun berapa itu. Cukup antum bayar 500.000. Masuk ke kamar, kemudian digoyang-goyang jolangnya, kemudian suruh tengok di air itu. Tapi tidak ada yang berhasil karena memang penipuan. Ya. Coba bisa ditipu orang-orang kayak gini. Sekelas Nabi Musa, jangankan Nabi Musa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj, apa melihat Allah? Tidak. Aisyah radhiyallahu anha yang membantah dan mengatakan, siapa yang mengatakan ketika Nabi SAW mengatakan, dikatakan, "Apakah engkau melihat Rabb?" Maka Rasul hanya mengatakan, "Nurun inni ara," aku hanya melihat cahaya. Dalam riwayat, "Nar inni ara," aku hanya melihat api. Artinya sekelas Nabi SAW ketika berjumpa dengan Allah saja terhijabi dengan api atau dengan cahaya. Dan itulah hijabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana kemudian Bani Israel dengan lancangnya dia mengatakan di hadapan Nabi Musa dan mengancam mereka akan melunturkan keimanan dan bahkan tidak akan beriman dengan mengatakan, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra." Sekarang kami sudah terlanjur sampai di sini wahai Nabi Musa. Kami sudah tidak ingin mendengar lagi. Saya ingin melihat, dan kalau kamu tidak bisa memperlihatkan Rabbmu, kami tidak akan beriman. Bayangkan ancamannya. Ancamannya seperti itu. Pada seandainya mereka tidak beriman pun tidak membuat Allah rugi. Sebagaimana kalau mereka kufur pun tidak membuat Allah rugi. Dalam bahasa hadis qudsi itu, kalau satu dunia manusia beriman tidak menambah kekuasaan Allah. Kalau satu dunia manusia kufur tidak mengurangi kekuasaan Allah. Tapi Nabi Musa alaihi salatu wassalam hanya terdiam. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghukum mereka. Karena mereka sudah lancang mengatakan, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra."
kami tidak akan beriman kepadamu wahai Musa sampai kami melihat kedua mata kami melihat Rabbmu. Maka apa yang terjadi? Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tangdurun. Allah kirim halilintar dan petir menyambar mereka semua dan membinasakan mereka semuanya. Betul-betul diwafatkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmannya rahimnya kemudian menghidupkan kembali mereka. Nabi Musa kasihan dengan mereka, meminta kepada Allah untuk menghidupkan kembali. Maka Allah mengatakan, "Tsumma ba'atsnakum mim ba'di mautikum." Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kematian kalian. Untuk apa? La'allakum tashkurun, agar kalian syukur. Bayangkan orang mati hidup lagi, apa enggak syukur? Ya. Tapi degilnya Bani Israel sudah ma'ruf dalam sejarah. Mereka hanya beriman sesaat, nanti kufur lagi tuh Bani Israel. Tapi lihat di sini bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan orang mati. Bisa menghidupkan orang mati. Artinya Allah itu ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha mampu. Dan inilah kecerobohan Bani Israel. Ini kisah yang kedua. Kisah yang ketiga, di ayat ke-57-nya Allah mengatakan, "Wa dhallalna 'alaikul ghamam wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun." Dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Manna dan salwa ini satu makanan, ada yang mengatakan daging burung, ya, dan satu minuman, maksudnya dari madu. Ya. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Ayat ini mengkisahkan tentang kisah Bani Israel yang mereka terperangkap di Ardutih. Ardutih itu tadi negeri linglung, gara-gara diajak perang tak mau. Akhirnya mereka terdampar di padang pasir. Coba bayangkan terdampar di padang pasir, tidak ada satu pohon pun di situ, tidak ada minuman, tidak ada makanan. Ya. Kalau mereka tidak makan dan minum, mati semua Bani Israel di tengah-tengah padang pasir itu. Mereka tidak bisa keluar dari situ. Ya. Ingat berita yang terbaru gitu ya, jemaah haji yang diturunkan di padang pasir kemudian ada yang meninggal itu. Ya kalau sudah tersesat di padang pasir itu agak sulit keluar. Karena padang pasir itu kalau udah tersesat itu bagaikan padang yang tak bertepi, mau kemana? Lah Bani Israel tersesat di situ tuh, yang Al-Quran menyebutnya Ardutih namanya, negeri linglung, nggak bisa keluar. Akhirnya mereka pun kelaparan, kehausan, kepanasan. Mereka mulai datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam agar Nabi Musa berdoa kepada Allah agar Allah memberikan makanan kepada mereka. Subhanallah, Allah masih sayang dengan mereka. Diturunkan makanan dari langit, manna dan salwa. Kurang apa coba enaknya? Kita saja makan harus kerja, dapat gaji, diberikan kepada istri, beli beras, beli ikan, beli ini, belum masaknya, baru jadi makanan. Lelahnya kita untuk mencari sesuap nasi. Tapi Bani Israel ini diberikan nikmat, mereka tinggal makan. Waktunya makan di pagi hari sudah ada, tinggal makan dan minum. Waktunya makan di sore hari tinggal makan dan minum. Dan itu makanan lezat dari langit, manna dan salwa itu. Kemudian mereka meminta kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, mereka kehausan, mereka ingin air mineral. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam memukulkan tongkatnya di batu, fanfajarat min hulma, maka keluarlah air dari bebatuan itu. Itulah jadi minuman mereka. Tidak puas juga mereka mengatakan, ya Nabi Musa, kami di tengah padang pasir, tidak ada pohon, tidak ada yang menaungi kami, tidak ada rumah, kami akan mati kepanasan. Maka Nabi Musa meminta kepada Allah agar dikirim awan. Awan itu yang menaungi mereka. Makanya di sini Allah mengatakan, ya, wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Dan kami naungi mereka dengan awan hitam.
sehingga menghalangi matahari dengan kepala manusia. Nikmat mana lagi? Ya. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Allah turunkan lagi man dan salwa, makanan lezat, daging-dagingan dan air madu. Kemudian juga air mineral yang keluar dari sumber-sumbernya. Belum lagi dalam riwayat pakaian. Maka Allah mengatakan, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kalian tinggal makan dari yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian. Wa ma zalamuna. Mereka tidak mendolimi kami. Walakin kanu anfusahum yadzlimun. Mereka sendiri yang melakukan kezaliman. Karena diajak perang dan dijanjikan kemenangan, tak mau. Seolah-olah tidak yakin dengan janji Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Akhirnya Nabi Musa dan Harun pun meninggal di padang pasir ini, dan belum sampai mampu untuk membebaskan Baitul Maqdis. Bayangkan, Nabi Musa, Nabi Harun meninggal duluan, kemudian disusul Nabi Musa di tanah perjanjian, tidak bisa keluar dari situ. Baru setelah generasi pengecut ini mereka binasa semuanya, barulah kemudian muncul generasi kedua pemberani, kemudian dipimpin oleh Nabi selanjutnya yang dikenal dengan Yusha ibn Nun. Nabi Yusha ibn Nun, seorang anak muda yang saat Nabi Musa hidup diajak mencari Nabi Khidir. Bayangkan, diajak mencari Nabi Khidir. Memang Yusha ibn Nun ini tidak dijelaskan namanya dalam Quran, tapi syaratnya ada. Karena Allah mengatakan, wa idh qala Musa li fatah. Dalam kisah Nabi Musa dengan Khidir, Allah mengatakan, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada Fatah pembantunya. Ulama tafsir mengatakan maksud pembantunya di sini adalah Yusha ibn Nun, yang kelak akan meneruskan warisan para nabi. Dia pun jadi Nabi Yusha ibn Nun. Dialah yang kemudian menyerang bentengnya Kan'aniyun dan berhasil mengalahkan mereka, sehingga Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis dengan tenang. Dan ada kisah yang menarik, bahwa saat peperangan itu kebetulan di hari Jumat, dan matahari hampir tenggelam masuk di hari Sabtu. Orang Yahudi punya keyakinan hari Sabtu itu hari sakral, tidak boleh ada perang. Tapi kalau seandainya mereka menghentikan perang, ini kesempatan pertama menghancurkan mereka. Kapan lagi? Maka Nabi Yusha ibn Nun kemudian mengarahkan ke matahari yang hampir terbenam itu, dan mengatakan, anti ma'muratun wa ana ma'mur. Engkau diperintah Allah, aku juga diperintah Allah. Maka diamlah sesaat sampai perang ini selesai. Akhirnya matahari diam, tidak mau terbenam-benam tuh, sampai betul-betul perang dimenangkan, baru dia terbenam masuk di hari Sabtu. Itulah mukjizat Nabi Yusha ibn Nun, mampu menghentikan matahari terbenam. Satu-satunya nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga di antara tiga kisah di dalam surah Al-Baqarah. Dan yang terakhir di 61-nya. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'ami wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardh min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum wa dhuribat alaihimudz dhillatu wal maskanatu wa ba'um bighadabi minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja, maka mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia memberikan kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur-sayuran, mentimun-mentimunan, bawang-bawang putih, kacang adas, bawang merah, dan yang semacamnya. Maka Musa pun menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke sebuah kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kalian minta. Kemudian mereka pun ditimpa kenistaan dan kemiskinan,
dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah, dan hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang dibenarkan. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Ya. Ini juga masih ada kaitan dengan kisah sebelumnya. Jadi Bani Israel yang tersesat di padang pasir itu, mereka kan hanya makan setiap harinya daging burung, kemudian madu dan air mineral saja. Setiap hari seperti itu. Tapi mereka bosan. Bukannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bosan dengan makanan-makanan lezat itu. Justru mereka meminta makanan-makanan yang tidak lezat. Ini kan makanan dari langit, ikhwan. Tidak dibuat sendiri. Otomatis juga rasanya akan lebih lezat. Tapi Bani Israel begitu. Mereka mau ada menu yang baru. Mereka mau ingin seperti dulu. Kalau bisa ada kangkung, ada bayam, ada lalapan, gitu ya. Ada kacang, ada pokoknya yang kita ma'ruf ada di kebun-kebun itu. Makanya Nabi Musa mengatakan, bodoh kalian. Ini makanan dari langit, lezat. Kenapa kalian ingin makanan yang rendah seperti ini? Kalau hanya ini, kau datanglah ke daerah-daerah di kota-kota itu banyak yang seperti ini. Tapi yang seperti ini, mana dan salwa, tidak ada. Mau cari di mana? Seolah-olah Nabi Musa mengatakan seperti itu. Tapi Bani Israel tetap saja mereka meminta kepada Nabi Musa untuk dialihkan menunya. Karena itulah kemudian mereka pun diazab oleh Allah, turun taun kepada mereka. Ribuan orang meninggal, ya, akibat kelancangan mereka kepada nabinya. Inilah di antara 4 kisah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah dari ayat 54 sampai 61. Baik, sampai di sini kisah-kisah Quran. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silahkan kita buka tanya jawab. Baik, kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.